Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ziyadatul Akmal dari CGP Angkatan 10 SMK Syafi'iyah Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah. Saya ingin memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya ingin menjelaskan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan bersifat teacher center. Artinya, pembelajaran tersebut berpusat pada guru, di mana siswa tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya hanya melihat aspek kognitif saja, tuntas jika mencapai KKM, di mana pembelajaran dikatakan tuntas jika nilai mencapai KKM. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran, di mana tidak mempertimbangkan aspek karakteristik, minat dan bakat siswa. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa apa yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran tidaklah tepat dan tidak mencerminkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidikan seperti halnya menuntun, di mana anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dapat memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, saya menyadari bahwa pendidikan itu harus dilakukan sesuai kodrat alam, di mana saya harus memahami karakteristik siswa. Kemudian dilakukan pula sesuai kekuatan sosio-kultural. Artinya, menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Karena perubahan itu bersifat dinamis, kita tidak bisa menerapkan cara pembelajaran di masa dahulu karena zaman terus berubah. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa didiklah anak sesuai zamannya. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, baik cara belajar maupun interaksi sesama murid. Selanjutnya yaitu budi pekerti. Saya menyadari bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, bahwa pendidikan bukan hanya sekedar kognitif atau hanya sekedar nilai dan tuntas KKM saja, tetapi juga melibatkan ranah efektif dan psikomotorik agar anak memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas setelah mengetahui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah hal yang dapat saya lakukan, yang pertama yaitu student center. Artinya, saya harus merancang model pembelajaran yang berpusat pada murid, sesuai dengan kebutuhan murid agar murid dapat berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang kedua, memahami kodrat anak. Memahami kodrat anak yaitu meliputi dua hal, yaitu memahami kodrat alam peserta didik, yaitu dengan memahami karakteristik, minat, dan bakat murid. Kemudian, menempatkan sesuai zaman atau kodrat zaman, di mana perubahan zaman terus berubah dan dinamis. Oleh karena itu, saya harus mengajar sesuai kemajuan abad ke-21. Selanjutnya yaitu Engarso Sungtulodo. Artinya saya harus memberi tauladan yang baik. Ing madyo mangun karso tuturi handayani. Saya harus memberi semangat dan dorongan kepada murid. Dengan kata lain, saya tidak boleh membuat pembelajaran hanya sebatas transfer materi saja, tetapi harus mempertimbangkan psikologi dan kebutuhan emosional anak.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1 yaitu pendidikan merupakan proses menuntun anak sesuai kodrat, minat, dan bakatnya. Kemudian yang kedua, pendidikan yaitu memberi teladan, membangun motivasi serta dorongan pada murid. Yang ketiga, yaitu pendidikan terus berubah sesuai zaman. Maka teruslah menjadi pendidik yang selalu berinovasi dan kreatif agar murid termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Demikianlah pemaparan modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.